Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Faizin, bisa dipanggil Kak Faiz. Saya sebagai guru ekstrakurikuler komputer khususnya kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pagi hari ini ilmu kita menjadikan yang barokah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk minggu kali ini akan saya jelaskan bagian-bagian mana mengenai Microsoft Excel. Minggu kemarin sudah saya berikan materinya mengenai apa itu Microsoft Excel, bagiannya apa saja, dan gambarnya di mana. Sudah, sekarang saya berikan mulai dari awal, saya terangkan dari awal, mulai dari cara membuka Excel-nya, bagaimana, per bagian apa gunanya dan fungsinya. Saksikan terus sampai selesai supaya tidak gagal fokus. Kita lanjutkan. Yang pertama, Microsoft Excel adalah sebuah program pengolahan angka yang berjalan dengan pada sistem operasi Windows. Nah, Microsoft Excel sendiri termasuk program yang berbayar, tetapi ada beberapa yang bajakan nih. Artinya jika kamu ingin menggunakannya, kamu harus membelinya. Ada yang membelinya, ada juga yang pakai yang biasa tanpa berbayar. Nah, semua data pada Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Nah, seperti ini namanya kolom dan baris. Kolom dan baris. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja Microsoft Excel berupa kolom dan baris seperti pada layar di sini di depan kalian. Nah, cara menjalankan program Microsoft Excel itu berbagai macam. Kalau Windows 10 tinggal klik Start di sini, Start. Nanti akan muncul menu pilihan, ada beberapa pilihan Microsoft Excel. Nah, tinggal diklik, nanti akan muncul lembar kerja kayak gini. Nah, yang pertama mengenai tampilan jendela Microsoft Excel. Nah, tampilan dalam Microsoft Excel ini sebenarnya hampir sama seperti Microsoft Word. Cuma bedanya di lembar kerjanya ini tidak ada kolom dan barisnya. Nah, yang pertama, yang nomor 1 ini. Nomor 1 atas box 1 versi 1 ini namanya title bar. Title bar adalah tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Nah, berarti kalau sedang aktif ini namanya box 1. Ini sudah namanya title bar. Nomor 2, tab menu. Tab menu itu antara lain adalah deretan menu yang berisi perintah. Nah, kayak file, beberapa menu dalam Microsoft Excel adalah Home, File, Insert, Pack Layout, Formula, Data, Review, dan View. Nah, ini namanya tab menu. Nah, seperti ini. Nah, ini isinya berbeda-beda. Dan fungsinya pun berbeda-beda. Lanjut nomor 3, toolbar. Toolbar itu seperti yang ada adalah deretan ikon yang mewakili sebuah perintah. Di setiap tab menu terdapat beberapa toolbar. Contohnya pada menu Home. Nah, contohnya pada menu Home. Jadi apa deretan ikon yang mewakili sebuah perintah. Nah, kayak gini. Ini namanya toolbar.
Nah, ini namanya toolbar. Yang nomor 4, formula bar. Formula bar itu adalah menampilkan informasi mengenai isi sel yang nggak aktif. Ini. Nah, ini formula bar. Formula bar adalah menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Namanya formula bar. Nomor 5, aktif sel. Aktif sel adalah kayak gini, namanya sudah aktif sel. Kolom dan baris jadi satu menjadi namanya sel. Ini namanya sel. Ini kalau kita klik otomatis sel tersebut akan aktif. Nah, itu ya. Menampilkan sel yang aktif ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Pada contoh di atas, sel yang aktif berada pada sel A1 atau kolom A baris pertama. Kolom A baris pertama. Nah, namanya sel A1. Kalau di sini contohnya berarti kolom B baris 2. Namanya B2. Nomor 6. Sel adalah area perpotongan antara kolom dengan baris. Nah, kayak gini. Area perpotongan antara kolom dan baris. Ya, hampir sama. Nomor 7. Kolom adalah deretan sel yang berarah tegak. Kolom ditandai oleh huruf. Nah, ini namanya kolom. Ini kolom. Nah, ini kolom. Jadi contoh kolom ya, ini kalau kolom itu A, B, C, D, E, F. Nah, ini namanya kolom. Kalau ini namanya baris. Beda kan ya? Paham ya? Baris. Nah, ini nomor 8. Baru nomor 8 adalah row. Row atau baris adalah deretan sel yang mendatar. Baris ditandai oleh angka. Nah, ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sekian banyak. Nomor 9, worksheet tab. Nah, worksheet tab adalah set ini. Kalau di Excel itu tabnya di bawah. Jadi set 1, set 2, set 3 dan seterusnya. Ini namanya set 1, set 2, set 3. Jadi lembar kerja 1, 2, 3. Jadi bisa. Jadi kita membuat lembar kerja nggak usah buat new lagi, tinggal bisa buat di sebelahnya lagi. Scroll bar. Scroll bar adalah fungsi untuk menggulung layar ke arah vertikal atau horizontal. Nah, ini namanya scroll bar. Nah, ini bisa ke bawah, bisa ke samping. Ya, gerak ya. Nah, ini namanya scroll bar. Oke, paham? Lanjut. Selanjutnya, mengenai menu dan icon dalam Microsoft Excel. Ini Microsoft Excel yang saya pakai adalah Microsoft Excel 2013. Yang pertama, untuk menjalankan perintah dalam Microsoft Excel dilakukan melalui menu dan ikon. Menu ditandai oleh teks seperti file, home, insert, dan lain sebagainya. Nah, icon diwakili oleh gambar-gambar kecil yang mengandung perintah tertentu. Nah, berikut ini beberapa icon yang terdapat dalam Microsoft Excel. Contohnya, kita kalau pakai yang home ya. Home. Beberapa icon terdapat dalam Excel. Nah, ini contohnya ada ikon paste. Ini paste. Paste ini adalah digunakan untuk apa? Menyisipkan teks ataupun gambar. Paste. Kalau yang gambar kayak apa namanya ini? Flash DA. Ini namanya save. Save adalah untuk menyimpan dokumen.
atau lembar kerja kalian. Save. Selanjutnya, mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel memiliki fitur-fitur bagus seperti membuat dokumen baru. Nah, membuka file yang pernah dibuat pada sebelumnya, menyimpan serta menutup program. Kalau ini saya contohkan nih cara membuat dokumen baru. Tinggal pilih klik file, nanti akan muncul new. Ini ada beberapa ikon ya. Ada beberapa menu. Kalau kita new, ini adalah lembar baru. Nah, ini kita pilihannya. Pilihan dari menu new. Kalau kita pakai yang blackboard ya, black workbook, ini adalah lembar kerja kosong. Nah, seperti ini tampilannya, sama ya, sama seperti ini. Kalau kita membuka dokumen lama, jadi tinggal kita buka file open, cari di komputer yang sudah pernah kita simpan terlebih dahulu. Nanti cari di sini ya. Ini namanya open. Open adalah membuka dokumen yang lama. Lanjut. Nah, sekarang cara menyimpan. Pak, gimana cara menyimpan, Pak? Sama, tinggal diklik ambil file, save. Nah, lupa ada dua, save antara save dan save as. Kalau save as adalah menyimpan ketika lembar kerja baru membuat dokumen baru. Tapi kalau menggunakan save as adalah menyimpan dokumen lama dengan nama yang baru. Itu save as. Jadi dokumennya lama ada, tapi kita mau nyimpen nama yang baru, tinggal save as. Tuh, kita coba ya, kita save ya. Nah, pilih di dokumen. Nah, tinggal kasih nama, apa namanya? Tugas 1. Save. Nah, ini contoh tadi, nama di title bar tadi namanya tugas 1 Excel. Paham sampai sini? Oke. Pak, gimana cara mengoperasikan ngetiknya? Tinggal diketik aja. Contoh, nama. Nah, lupa. Terus kalau ke bawah enter, tinggal di enter aja. Otomatis nanti pindah ke kolom ke bawah, kolom A2. Nah, nama, kelas. Selanjutnya yang kolom ketiga, nama, kelas, alamat. Selanjutnya apa ya, tempat tanggal lahir, tempat tanggal. Lupa kok sampai luar baris, enggak apa-apa, nanti kita geser lahir. Nah, kalau kayak gini panjang kalimatnya, kita geser. Nah, caranya geser gimana? Kita taruh mouse-nya di atas, di antara kolom A dan B. Nah, tinggal klik kiri, geser ke arah kanan. Nah, oke. Bisa ya? Lagi, klik, ulang lagi. Mouse-nya ditaruh di antara kolom A dan B sampai berbentuk seperti tanda plus kayak gini, plus arah. Tinggal digeser ke arah kanan. Klik kiri, geser ke arah kanan. Nah, seperti ini. Itu nama Ihsanul Izin, kelas 5, alamat Simorejo Sari A, tempat tanggal lahir Mojokerto. Oke, ini juga sama ya, tinggal digeser aja. Nah, digeser. Oke, bisa paham ya? Ini Pak, kalau nyimpennya gimana Pak? Tinggal di save aja, file, save. Nah, tetap tugas 1. Tapi kalau menggunakan save as,
otomatis akan mengubah nama yang baru. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini review pertama untuk Microsoft Excel-nya. Nanti saya kirimkan materi yang saya ajarkan hari ini mengenai title bar, menu bar, toolbar, format bar, active cell, kolom, row, dan wordset, dan yang terakhir adalah scroll bar. Nah, ini ya, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.